Bab 6119. Elaine sangat galak dan mendominasi dalam hidupnya. Namun di balik kekuatannya tersebut, ia memiliki sifat rendah hati dan sensitif melebihi orang biasa. Dia takut dipandang rendah oleh orang lain. Dan yang lebih takut lagi ditolak dan dikhianati oleh orang lain. Dan rasa rendah diri terbesarnya selama bertahun-tahun datang dari Mei Qing. Ketika dia di sekolah, Mei Qing menonjol dari keramaian. Saat itu, karena dekat dengan Mei Qing, dia bahkan sengaja didekati oleh laki-laki berkali-kali. Tujuan sebenarnya mendekatinya adalah untuk mencari peluang mengejar Mei Qing. Saat itu, Elaine kerap dipandang remeh karena berasal dari pedesaan dan keluarganya miskin. Dia selalu merasa sangat rendah diri di depan Mei Qing. Namun rasa rendah diri inilah yang membuat Elaine merasa bersaing dengan Mei Qing jauh di lubuk hatinya. Dan Elaine berpikir bahwa kemenangan terbesar dalam hidupnya adalah merebut Jacob dari Mei Qing. Semula Elaine mampu menghadapi Mei Qing sebagai pemenang. Namun, setelah menikah dengan Jacob, ibunya sering memanfaatkan Mei Qing untuk mengejeknya. Mengatakan bahwa dia adalah seorang yang licik. Dia yang mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan. Bahwa kuku kakinya lebih buruk daripada kuku Mei Qing, dan bahkan mengatakan bahwa dia telah menghancurkan hidup Yakub. Bertahun-tahun dan berbulan-bulan telah terakumulasi. Mei Qing telah menjadi kepekaan dan rasa sakit yang tidak dapat disebutkan di hatinya. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa Mei Qing, yang telah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun, telah kembali ke Bukit Aurus tanpa sepengetahuannya. Kepekaan hatinya langsung tertusuk kebencian. Dan rasa rendah diri karena kehilangan tiba-tiba membuatnya marah. Yang lebih tidak bisa diterima olehnya adalah suaminya sudah lama mengetahui kepulangannya. Tapi dia merahasiakannya. Jadi dia pergi. Bahkan sekarang di jalan raya, dia melarikan diri dengan ceroboh. Melambaikan tangannya dengan tinju Balimatar yang tidak mengikuti aturan atau etika bela diri apapun. Dan menyapa Yakub secara tatap muka. Jacob tidak menyangka Elaine akan benar-benar menyerangnya di jalan raya. Untuk menghindari kecelakaan mobil, ia mengerem dan menghentikan mobilnya di jalur cepat jalan raya. Lalu dia dengan cepat menghindari tangan Elaine dan berteriak keras. "Sayang, jangan impulsif. Ini di jalan raya, kamu tidak menginginkan nyawamu?" Mata Elaine memerah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku menginginkan kehidupan. Apa yang kuinginkan? Kamu dan Mei Qing berkumpul. Hidupku sudah tiada, untuk apa lagi aku harus hidup? Kita berdua harus berhenti hidup, biarkan mobil menabrak kita berdua sampai mati." Saat ini Jacob juga menyadari bahwa Elaine selalu berkata bahwa dia akan bertarung sampai kematiannya. Kata-kata ini jelas lebih dari sekedar kata-kata. Dia segera memohon belas kasihan. "Oh, istriku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia." Saat ini, terdengar suara pengereman darurat dari belakang. Dan sebuah mobil melambat dengan canggung di belakang. Kemudian melewati culinan dan memulai dari kanan. Dia menyusul mobilnya, menginjak rem lagi, menurunkan kaca jendela, dan mengumpat. "FCK kamu, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Mengapa kamu memarkir mobilmu di jalan raya?" Elaine sangat marah, menurunkan jendela, dan menghadap ke mobil. Pada orang itu, dia berteriak dengan marah. "Sialan, aku hanya tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menginjak rem? Kenapa kamu tidak memukul kami sampai mati saja?" Orang lain bingung, tanpa sadar dia berkata, "Aku, memukul culinanmu? Tidak pasti apakah kamu mati atau aku mati." Elaine segera berkata, "Oke. Kalau begitu mari kita berubah. Kamu mengendarai mobil ini dan memukul kepala kami? Aku sangat lelah hidup. Jika kamu tidak memukulku sampai mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati." Kamu bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Saya tidak ingin hidup lagi. Saya tidak takut mendapat masalah apapun. Bahkan jika Raja Surga datang, aku akan menggaruk wajahnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan menuliskan nomor platmu. Jual mobil ini nanti, dan gunakan uang hasil penjualan mobil itu untuk membayar seorang pembunuh yang membunuhmu. Pria itu berkeliling dunia dan mendapat banyak informasi. Tapi dia belum pernah melihat kekejaman seperti Elaine. Karakter tersebut begitu ketakutan hingga tidak bisa lagi memegang kemudi.
Dia menggenggam tangannya yang gemetar dan menghadap ke jendela, membungkuk dan meminta maaf. Bibi, maafkan aku impulsif. Anda mengendarai Rolls-Royce, dan saya mengendarai Honda Civic. Stiker merah di mobil semuanya dibeli di Taobao seharga 50 yuan masing-masing. Akulah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi barusan. Anda tidak boleh tersinggung. Anda adalah atasan dan saya adalah bawahan. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung orang kaya seperti Anda, mohon berbaik hati kepada saya. Elaine melihat tatapan cemas dan bingung pihak lain. Mengetahui bahwa gaya bermainnya yang putus asa telah menang lagi. Dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang asing. Seperti orang biasa, dia langsung memarahinya, keluar dari sini. Seolah-olah dia telah menerima amnesti, pria itu buru-buru berkata. Aku akan keluar dari sini, aku akan keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas sampai ke bawah, dan mobil melaju perlahan. Begitu pria itu pergi, Elaine langsung mengincar Jacob lagi. Membanting tinjunya ke dashboard, dan mengumpat dengan marah. Jacob, sebaiknya kau mengatakan yang sejujurnya padaku. Kapan Mei Qing kembali? Yakub terkejut dan ketakutan, dan menjelaskan dengan gemetar. Aku benar-benar tidak tahu, aku baru saja bertemu dengannya di Universitas Lansia. Saat dia menjadi profesor, jadi saya tahu dia kembali. Apa sebenarnya itu? Ketika dia kembali, saya tidak tahu sama sekali. Kamu kotor. Elaine mengertakkan gigi dan berkata. Mei Qing telah pergi selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak menghubungimu ketika dia kembali ke Bukit Aorus? Yakub berbohong dengan hati nurani yang bersalah, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kami kebetulan bertemu satu sama lain di universitas untuk lansia. Dan sudah kubilang, dia punya pasangan dan akan segera menikah. Dia dan aku tidak bersalah. Bab 6120. Elaine mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berteriak seolah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku tahu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Jacob dan berkata dengan marah. Kami berdua telah bersama selama bertahun-tahun. Kamu menyebutkan perceraian kepadaku 2 kali, suatu kali ketika aku kehilangan seluruh uangku karena bermain kartu. Dan di lain waktu setelah saya ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan karena skema piramida. Pada titik ini, Elaine menganalisis dengan suara dingin. Pemain kartu saya tidak akan menjelaskan secara detail, kesalahan memang ada pada saya. Tapi saya sangat menderita di MLM saat itu, Anda ingin menceraikan saya begitu saya keluar. Dan sejak itu, kami tidur di kamar terpisah. Saya sudah lama tidak menikah. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Mei Qing kembali saat saya ditangkap? Jacob tiba-tiba berkeringat dingin karena ketakutan. Saat itu, dia tidak mengenali wanita di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri. Apakah ini masih Elaine? Apakah dia memiliki kemampuan analisis logis yang kuat? Namun, dia tidak berani mengakuinya sampai kematiannya. Saat ini, dia berbohong dan berkata, sayang, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Selama waktu itu, Charlie dan aku hampir menjungkir balikan Bukit Aorus untuk menemukanmu. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk bertemu orang lain? Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada Charlie sesampainya di bandara nanti. Jacob yakin Charlie pasti akan membantunya menutupi kebohongannya. Lagi pula, dia juga hadir saat menjemput Mei Qing. Dia mengetahui 4, 5, dan 6 hal yang terlibat. Dan dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Elaine tidak dipimpin olehnya saat ini, melainkan berkata dengan dingin. Kenapa aku bertanya padamu? Jika saya ingin bertanya, saya akan bertanya pada Mei Qing. Bukankah dia akan menikah? Oke. Di hari pernikahan. Saya akan pergi ke tempat pernikahan secara langsung dan bertanya mengapa dia ingin merayu suami saya. Yakub menjadi pucat karena ketakutan. Jika Elaine pergi ke pernikahan Mei Qing untuk menimbulkan masalah. Dan putra Mei Qing ada di sana, dan mungkin beberapa teman lama ada di sana. Bukankah rahasianya akan segera terbongkar? Terlebih lagi, jika Elaine benar-benar membuat keributan besar di pesta pernikahan. Maka dia akan merasa malu berkeliaran di Bukit Aorus mulai sekarang. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di Bukit Aorus dan tidak bisa tinggal di rumah.
Kalau begitu, bukankah dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini selamanya? Jacob, yang sangat gugup, hanya bisa memohon. Sayang, percayalah padaku kali ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, hanya berbicara tentang fakta bahwa mereka akan menikah. Tidak ada yang mungkin terjadi antara aku dan dia. Dari sini saja kamu bisa tahu bahwa aku tidak bersalah. Elaine berkata dengan marah, jika Making kembali ketika saya ditangkap, sudah lama berlalu. Lama sekali, di tengah-tengah apa yang tidak bisa terjadi? Bahkan jika dia akan menikah sekarang. Itu tidak berarti dia dan kamu baik-baik saja saat itu. Mungkin kalian berdua berkumpul saat aku ditangkap. Anda meminta saya untuk bercerai dan saya tidak setuju. Dan kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Hati Yakub gemetar ketakutan. Elaine dirasuki oleh Sherlock Holmes? Bukankah ini menyelesaikan kasus ini? Melihat Jacob tidak berbicara, Elaine langsung bertanya. Saya bahkan lebih bertekad. Menebak. Dia tiba-tiba menjadi marah, dengan marah merobek jeruji pada Jacob, sambil mengutuk. Oke. Melihat postur tubuhmu, kamu benar-benar membuatku benar, bukan? Jacob, dasar bajingan tak berperasaan. Saya diintimidasi oleh ibumu di pusat penahanan. Dan kakiku patah. Kamu sangat baik. Dia benar-benar berhubungan dengan Making di luar. Dengar, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Kalau begitu aku akan mencabut kedua bola matamu. Setelah itu, Elaine mulai melawan Jacob sekuat tenaga. Jacob hanya merasakan sakit yang membakar di seluruh wajahnya. Dia begitu patah hati hingga hendak membuka pintu mobil dan melarikan diri ketika tiba-tiba terdengar sirene di belakangnya. Segera setelah itu, terdengar suara dari pengeras suara. Apa yang dilakukan Culinan di depan itu? Siapa yang menyuruhmu berhenti di jalan raya? Segera menepi ke jalur darurat. Begitu Jacob mendengar polisi datang, entah itu polisi sipil atau polisi lalu lintas. Dia segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Ketika dia melihat mobil polisi menderu di belakangnya, dia segera berlari menuju mobil polisi sambil menangis keras. Kawan polisi, tolong! Polisi lalu lintas itu segera berhenti di depannya, melangkah maju dan bertanya. Apa yang terjadi? Jacob menangis dan berkata, istri saya ingin mencungkil bola mata saya. Istri? Polisi lalu lintas itu mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Apakah kalian berdua berhenti dan bertengkar di jalan raya? Jacob berkata dengan sedih, dia memukulku, tapi aku tidak melawan. Kali ini, Elaine juga membuka pintu mobil dan berlari keluar sambil berteriak kepada polisi lalu lintas. Kamerat polisi, jangan dengarkan omong kosong Bali Matard ini. Dialah yang selingkuh dariku. Mencurangiku dengan kekasihnya. Aku akan mengalahkannya. Polisi lalu lintas tidak tahu harus tertawa atau menangis dan berkata dengan wajah dingin. Kamu benar-benar menganggap jalan raya sebagai rumahmu, bukan? Jika Anda tidak menginginkan nyawa Anda, pengemudi lain juga ingin hidup. Setelah itu, dia melihat ke arah Yakub dan berkata, bawalah kunci mobil ke sini, rekan kami akan membantu Anda mengemudikan mobil ke kantor polisi lalu lintas. Kalian berdua masuk ke mobilku dan datang ke stasiun untuk menerima hukuman.